Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari mengapa mereka dipanggil hari ini. Benar saja, Yui Qingyuan berkata, teman kami mengirim pesan ke Sekte Gunung Changqiong, meminta bantuan kami. Kami pasti harus mengirim bantuan. Masalah ini mendesak dan aku khawatir beberapa, yang lain yang suka menimbulkan masalah mungkin berada di balik ini. Beberapa dari kita harus pergi dan beberapa dari kita harus tetap tinggal. Yang lain, tentu saja, mengacu pada iblis. Liu Qingge adalah orang pertama yang berbicara. Rasa hormat puncak Bai Zhan tidak akan mengizinkan aku untuk mengelak dari tugas ini. Aku ingin mengawalmu sedih. Karena kota itu menderita wabah, penguasa puncak Qianchao, Mu Qingfang harus dikirim untuk membantu. Shen Qingqiu melihat bahwa dari dua orang yang ingin pergi, satu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat obatnya, sementara yang lain adalah orang yang membantunya membersihkan meridian dari racunnya. Mereka tidak memiliki halo protagonis, jadi apapun bisa terjadi pada mereka. Ini terlalu mengkhawatirkan. Bagaimana jika mereka harus menemui kesialan? Dia berkata, Qingqiu ingin pergi bersama mereka. Yui Qingyuan ragu-ragu, aku bermaksud untuk memintamu tetap tinggal untuk melindungi sekte. Shen Qingqiu masih tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersikeras, kakak kepala sekte, menurutmu mengapa aku begitu rapuh? Meskipun aku tidak begitu berbakat, jika itu benar-benar iblis, aku tahu sedikit tentang mereka yang akan membantu. Ensiklopedia iblis berjalan baik itu Shen Qingqiu asli atau dia, keduanya pasti bisa diberi gelar ini. Selama ratusan tahun, Puncak Qingqing telah mengumpulkan pengetahuan ini. Jika Raja Puncak tidak membaca semua buku itu, dia akan dimakamkan di belakang rumah bambu. Yui Qingyuan mempertimbangkan ini dan pada akhirnya dia membiarkan dia pergi dengan Liu Qingge dan Mu Qingfang karena akan mudah bagi mereka untuk menekan racun iblis di tubuhnya. Juga, penguasa puncak Bai Zhan dapat melindungi mereka. Diputuskan bahwa mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok. Liu, Mu, dan Shen akan pergi dulu untuk memeriksa apa yang terjadi di kota. Kelompok kedua akan tinggal di luar kota dan bergerak kapanpun mereka dibutuhkan. Kelompok ketiga akan tetap tinggal untuk melindungi Sekte Gunung Changqiong. Situasinya mendesak, yang berarti mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk menggunakan perahu, gerbong, dan kendaraan lain. Shen Qingqiu tidak terbiasa hanya menggunakan pedang terbangnya untuk bepergian dan dia juga sedikit takut ketinggian, tetapi dia tahu bahwa kali ini dia harus menyamai kecepatan rekan-rekannya. 3 orang memulakan pedang terbang mereka. Setelah setengah hari, Shen Qingqiu, dengan jubahnya berkibar tertiup angin, melihat ke bawah dari awan dan berteriak kepada sesama saudara sekte, di bawah kita adalah tempat pertemuan sungai Luo dan Heng. Dari atas, mereka memandangi 2 sungai yang saling bersilangan. Mereka tampak seperti 2 pita keperakan, tinggi, dan ramping yang berkilauan di bawah sinar matahari, seolah-olah itu adalah sisik perak yang menari dengan kacau. Salah satunya adalah sungai tempat Luo Binghe ditemukan mengapung di atas gumpalan es tepat setelah dia lahir. Nama keluarganya didasarkan pada nama sungai itu. Ketiganya memilih bukit terbuka dan datar sebagai titik pendaratan. Dari sana mereka dapat melihat atap rumah yang menjulang di kota Qinlan serta gerbang dan jembatannya yang tertutup. Shen Qingqiu menurunkan tangan yang dia gunakan untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Mengapa kita tidak terbang langsung ke kota? Mu Qingfang menjelaskan, kuil Zhaohua diminta oleh kota Qinlan untuk menciptakan formasi raksasa di langit. Pedang terbang atau apapun dengan kekuatan spiritual yang terbang di atasnya akan dipaksa untuk menyimpang dari jalurnya. Seperti yang dilihat Shen Qingqiu di Kongres Pedang Abadi, kuil Zhaohua sangat ahli dalam formasi. Jika mereka berada di peringkat kedua dalam hal formasi, maka tidak ada yang berani mengincar tempat pertama. Shen Qingqiu tidak bertanya lagi. Dia berpikir bahwa jika ini bukan wabah biasa, tetapi sesuatu yang disebarkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi yang ingin membuat kerusakan, maka orang itu pasti secara terbuka masuk ke kota melalui salah satu gerbangnya. Karena orang itu tidak bisa terbang atau masuk melalui gerbang, pasti ada jalan masuk lain. Seperti yang dia duga, Mu Qingfang, yang telah diberi instruksi terperinci oleh Yui Qingyuan, memimpin 2 orang lainnya ke dalam hutan. Di bawah naungan pepohonan, terdengar suara gemercik air. Suara air berasal dari gua bawah tanah. Mu Qingfang mendesak kedua temannya, berkata, ada sungai bawah tanah di sini yang mengarah ke kota. Shen Qingqiu mengerti apa yang dia katakan,
pedagang senjata itu melarikan diri dari sini. Mu Qingfang mengangguk, beberapa pedagang yang melakukan transaksi bisnis rahasia menggunakan tempat ini untuk bertemu atau mengangkut barang. Tidak banyak orang yang tahu tempat ini, tetapi pedagang senjata itu berteman baik dengan beberapa biksu kuil Zhao Hua dan menceritakan rahasianya kepada mereka. Pintu masuk gua penuh dengan tanaman merambat setinggi dada. 3 raja puncak harus membungkuk untuk masuk. Setelah mereka berjalan sebentar, pinggang Shen Qingqiu terasa sakit, tetapi akhirnya ada ruang di atas kepalanya. Suara gemercik air telah berubah menjadi suara air yang mengalir deras. Di samping dasar sungai mengapung beberapa kapal soliter yang koyak. Shen Qingqiu memilih perahu yang sedikit lebih baik dari yang lain. Setidaknya itu tidak bocor. Dengan jentikan ujung jarinya, dia menyalakan lampu yang tergantung di haluan. Hanya ada satu dayung. Shen Qingqiu membuat isyarat, sesukamu, dan berkata kepada Liu Qingge, kita akan bergerak melawan arus. Yang terkuat dari kita harus mendayung untuk kita ke kota. Sedih, tolong. Dengan wajah hitam, Liu Qingge mengambil dayung ramping dan mulai mendayung. Dengan setiap pukulan, perahu itu melompat ke depan dengan jarak yang sangat jauh. Lampu di haluan itu bergetar bolak-balik dalam kebingungan. Shen Qingqiu menarik Mu Qingfang untuk duduk dengan nyaman. Dia melihat ke air di samping perahu dan melihat beberapa ikan berenang dengan gembira di sungai. Dia berkata, airnya jernih. Dia baru saja selesai mengatakan ini ketika dia melihat ada sesuatu yang lebih besar mengikuti ikan itu. Itu adalah mayat yang terbaring telungkup di air. Akhir chapter 31. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.